Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Haikal Sapari dari kelas 11 Apisena 2. Saya akan mempresentasikan sejarah Kerajaan Sunda, yaitu Kerajaan Pajajaran. Bentar guys. Sejarah Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran atau disebut juga Kerajaan Sunda adalah salah satu kerajaan besar yang pernah berdiri di Tatar Sunda, Jawa Barat. Kerajaan ini diperkirakan berdiri sekitar abad ke-10 dan mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja, lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi pada abad ke-15. Asal-usul dan berdirinya Pajajaran. Setelah runtuhnya Kerajaan Tarumanegara, wilayah kekuasaannya terbagi menjadi dua, yaitu Kerajaan Sunda di barat dan Kerajaan Galuh di timur. Pada akhirnya, kedua kerajaan ini bersatu di bawah satu kekuasaan, dan pusat pemerintahannya dipindahkan ke Pakuan Pajajaran. Sekarang lebih dikenal sebagai Kota Bogor. Dari sinilah nama Kerajaan Pajajaran mulai dikenal. Puncak kejayaannya. Puncak kejayaannya Pajajaran terjadi saat diperintah oleh Sri Baduga Maharaja, yaitu Prabu Siliwangi. Sekitar tahun 1482, beliau dikenal sebagai raja yang bijaksana dan sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia membangun sistem irigasi, memperkuat angkatan perang, dan menjaga stabilitas wilayah kerajaan. Selain itu, Prabu Siliwangi juga memperindah ibu kota Pakuan dengan membangun jalan dan taman serta memperkuat kehidupan keagamaan dan adat istiadat. Mun aya nama jika Kang Dedi, guys. Kehidupan sosial dan budaya. Masyarakat Pajajaran hidup dari pertanian, perdagangan, dan kerajinan tangan. Agama yang dianut sebagian besar adalah Hindu dan Sunda wiwitan. Namun masyarakat hidup dengan nilai-nilai toleransi. Budaya Sunda berkembang pesat saat itu, termasuk sastra, kesenian, dan hukum adat. Bahasa resmi kerajaan adalah bahasa Sunda kuno. Hubungan luar negeri. Pada tahun 1522, Pajajaran membuat perjanjian dengan bangsa Portugis di Sunda Kelapa. Perjanjian ini bertujuan agar Portugis membantu Pajajaran melawan ancaman dari Kesultanan Demak dan Cirebon. Namun, sebelum Portugis membangun benteng, Sunda Kelapa diserang oleh pasukan Fatahiliyah dari Demak pada tahun 1527 dan berganti nama menjadi Jayakarta. Runtuhnya Kerajaan Pajajaran pada tahun 1579, Pajajaran diserang dan ditaklukkan oleh Kesultanan Banten yang dipimpin oleh Maulana Yusuf. Serangan ini menyebabkan runtuhnya Pakuan Pajajaran dan berakhir pula kekuasaan Hindu di Tatar Sunda. Setelah keruntuhannya, banyak bangsawan Sunda yang melarikan diri ke pedalaman dan menjaga tradisi Sunda secara turun-temurun. Pada para pengikut setiap Pajajaran disebut sebagai orang kesepuhan, sesepuh, atau keturunan Pajajaran. Jika Kang Dedi Kang Dedi kan mantap. Yang hingga kini masih melestarikan adat leluhurnya. Peninggalan sejarah. Beberapa peninggalan kerajaan Pajajaran yang masih bisa ditemukan antara lain adalah prasasti batu tulis di Bogor, cerita rakyat tentang Prabu Siliwangi, aya geuning filmna dina TV guys, sisa-sisa budaya Sunda wiwitan, ciga pencak, lengser, naon banyak guys, tradisi masyarakat adat di Kasepuhan, cipta gelar di Baduy, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya, Kerajaan Pajajaran adalah simbol kejayaan dan kebudayaan Sunda. Meski secara fisik telah runtuh, nilai-nilai dan warisan budayanya masih hidup hingga kini dalam masyarakat Sunda.
Pajajaran mengajarkan pentingnya kepemimpinan bijak, keadilan, toleransi, dan pelestarian budaya. Kalau sekarang mah orang-orang Sunda teh lebih dikenal dengan someahnya guys. Tahu nggak someah? Ramah-ramah orangnya. Jadi kalau ke orang-orang teh ramah guys someah. Itu ciri khas dari orang Sunda sekarang. Jadi begitu saja presentasi dari saya. Mohon maaf, saya tadi lihat HP Pak, karena saya masih belajar. Maaf ya Pak, waktunya juga mepet Pak. Mohon dimaafkan. Saya nggak seperti yang lain, beda dari yang lain. Tetap pokoknya nama Pak. Punten we nya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Pancawaluya Jaya. Assalamualaikum.